selamat datang di Indonesia Podcast. Tempat di mana kisah-kisah inspirasi bertemu dengan realiti sehari-hari. Saya Muhammad Isya, hari ini akan mengeksplorasi dunia yang tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya sangat berhubungan. Dunia pelajar yang menjalankan bisnis UMKM mochi dan mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Rifki Ayam Prawira, seorang pelajar yang menjalankan bisnis UMKM mochi tapi fokus dengan studinya. Dan di sini juga narasumber yang kedua yaitu Randy Raidatul Akbar, seorang mahasiswa yang mengatur waktunya dengan bijaksana antara kuliah dan bekerja. Nah, kita akan menggali apa saja sih tantangan, strategi, dan inspirasi yang mereka miliki. Nah, mohon diperkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Randy Raidatul Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Membangun, dan saat ini saya sedang menjalani masa perkuliahan pada semester 5. Perkenalkan, nama saya Rifki Ayam Prawira. Saya di sini sebagai narasumber yang mulai bisnis UMKM mochi. Saya di sini kelas 12 dan kini usaha mochi diberhentikan dahulu karena fokus ujian. Nah, kan di kampanye itu bekerja sambil kuliah. Sekarang ya Kang, Kerja sambil kuliah. nah, apa sih motivasi terbesar Kang tuh untuk tetap bekerja sambil kuliah? Motivasi, nah kalau motivasi paling untuk membantu ekonomi keluarga yang paling utama sih. Nah, yang kedua paling untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri. Nah, seperti untuk kesenangan diri sendiri lah, beli baju, beli sepatu, hiburan, jalan-jalan kayak gitu. Nah, untuk Kang Rifki yang sendiri, apa sih motivasi Anda untuk bisnis mochi atau berjalan mochi pada saat kelas 12 ini gitu? Kalau untuk motivasi ya pertama itu adalah mencari pengalaman dulu. Kan kalau lagi masa-masa muda atau SMA harus cari banyak pengalaman. Nah, disitu saya pikir kalau kita harus banyak-banyak cari pengalaman. Yang kedua, motivasi saya adalah mencari uang di jalan tambahan. Itu doang sih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua sih, bagaimana Anda mengatur waktu untuk pekerjaan Anda dan kuliah Anda? Kan ada yang nilainya tuh hancur gara-gara kerja sambil kuliah gitu. Nah, kalau mengatur waktu sebenarnya itu tergantung masing-masing orangnya sih Kang. Nah, mungkin kalau bagi saya mah untuk mengatur waktunya antara jam kuliah dengan jam kerja, paling saya minta izin kepada atasan pekerjaan saya bahwa mungkin untuk beberapa menit ke depan atau beberapa jam atau 1 jam ke depan saya akan mengikuti mata kuliah yang akan dilaksanakan. Nah, saya minta izin untuk dengan cara istirahat duluan terlebih dahulu seperti itu Pak. Iya, istirahat duluan. Nah, terus kalau misalkan untuk pengerjaan tugas-tugas paling selesai bekerja baru tugas gitu. Nah, untuk Kang Ayang sendiri tuh, Kalau yang membagi waktu ya, kalau membagi waktu itu saya yang paling utama adalah sekolah dulu, masih kesampingkan kalau lagi luang, lagi jualan kayak gitu. Kalau sekarang nih kan lagi kelas 12, dekat mendekati ujian SNMPT, usaha maksudnya itu dihentikan dulu sementara, nanti dilanjut lagi sudah ujiannya gitu sih. sekarang fokus ujian dulu gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, untuk Kang Randy, apa tantangan terbesar dalam yang Anda hadapi antara menyeimbangkan pekerjaan dan kuliah Anda? Waktu sih, waktu susah Kang. Jadi membagi waktu bekerja dengan membagi waktu kuliah itu susah pisan, apalagi kalau pada masa-masa UAS atau UTS. Itu kan kita tuh diberi deadline pada saat bekerja, sedangkan misalkan waktu untuk pengerjaan UAS kita itu atau UTS terpotong sama waktu bekerja. Nah, jadi meskipun ada waktu misalkan 2 jam atau sejam, ya menurut saya mah itu nggak akan cukup kan buat ngerjain UTS atau UAS. Paling diburu-buru lah mepet. Saya emang lelaki mah gitu sih. Jenius ya. Emang di waktu-waktu mepet sih jadi tugasnya. Untuk Kang Ayang sendiri, apa sih tantangan terbesar yang Anda hadapi gitu dengan menjalankan bisnis sambil bersekolah? Masalahnya tantangannya ada dua sih. Nah, yang pertama itu waktu, karena kan harus kalau sekolah mah harus siapin dari subuh atau pagi. Nah, itu sering terlambat sekolahnya. Jadi langganan BK sih intinya mah. BK juga terlambat gitu ya. Sampai disuruh pulang lagi. Pernah itu juga. Terus yang kedua itu naik turun penjualannya, kayak yang kan sehari misalnya ngambil 30 nih. Nah, kalau
habis ya alhamdulillah, kadang nyisa kadang nyisa 10 15, nah kayak gitu. Susahnya sih tantangannya itu di situ doang. Nah, untuk yang pertanyaan yang keempat, untuk Kang Randy, bagaimana sih reaksi keluarga dan teman-teman Anda terhadap keputusan yang Anda ambil gitu, bekerja sambil kuliah? Nah, kalau keputusan pertama-tama tuh dari keluarga nolak. Saya tuh udah membujuk sebanyak 2 kali atau 3 kali gitu ya. Kalau saya teh pengen kerja sambil kuliah, dan 2 kali ketiga atau 3 kali itu tuh ditolak, nggak boleh, katanya harus fokus kuliah. Dan pas keempat kali itu saya coba yakinin orang tua lagi bahwa saya tuh pengen punya uang sendiri kayak gitu, pengen punya pengalaman juga dengan cara bekerja sambil kuliah. Nah dari situ orang tua mulai ngizinin, terus kalau misalnya dari teman-teman mereka pasti nge-support lah. Untuk Kang Ayang sendiri, bagaimana sih reaksi teman-teman dan guru Anda gitu? Kalau teman-temannya pasti support dengan cara teman-teman mah kayak ngasih tahu ke teman-teman yang lain, jadi suruh beli sama nge-support juga, beli bocinya juga. Kalau guru itu pasti ngedukung, cuman nggak jualnya pas jam pelajaran aja. Seistirahat pasti guru suka ada guru yang mesen, yang beli suka ada. Jadi saling support aja gitu ya. Saling support. Tapi ya pasti ada tantangan tersendiri gitu ya untuk reaksi keluarga atau teman-teman. Ada pasti. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, apa sih strategi Anda untuk menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, akademis, dan pekerjaan, Kang Randy? Kalau strategi ya paling harus bisa membagi waktu sih intinya mas. Soalnya kan kita teh anggaplah kalau misalnya kerja terus pasti kan capek atau stres. Kuliah terus kan ngerjain tugas, capek sama stres juga. Nah, kalau misalkan kita bisa ngebagi waktu antara waktu kuliah, waktu kerja, sama waktu refreshing, itu pasti bisa seimbang. Jadi kita tuh bisa ada waktu mainnya, ada waktu refreshingnya, ada waktu kuliahnya, sama ada waktu kerjanya. Jadi kalau misalkan kita seimbang itu ya nggak akan terlalu stres lah, dan nggak akan terlalu capek juga kalau misalkan bisa nyimbangin waktu antara kuliah, kerja, sama waktu refreshing. Nah, untuk Kang Ayang sendiri, apa sih strategi pemasaran yang Anda gunakan gitu untuk promosi mochi Anda di sekolah? Paling dari mulut ke mulut itu yang pertama. Soalnya kan teman pasti punya teman lagi selain kita. Nah terus kalau yang kedua strateginya adalah karena anak muda sekarang suka makanannya kekinian, kan salah satunya mochi itu. Sama di saya mah murah, udah sih itu doang strategi. Jadi relation itu penting berarti Kang ya Penting banget. untuk pemasaran strategi mochi ini gitu. Penting. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, untuk Kang Randy, apa sih saran yang Anda punya untuk pelajar lain yang ingin memulai bekerja sambil kuliah? Kalau saran mungkin daripada bekerja, yang saya rasain gitu ya kan, daripada bekerja mending lebih baik membuka usaha sendiri. Karena saya sudah merasakan bahwa bekerja sambil kuliah itu memang terasa berat, sangat berat dan capek. Nah, kecuali kalau emang pengen ada orang yang benar-benar kuliah sambil bekerja, itu harus bisa menjalani dua-duanya secara signifikan atau secara seimbang lah. Karena kalau misalkan kita kurang dari pekerjaan, itu kita bisa anggap dipecat, atau misalkan kita kurang dari kuliah, otomatis nilai kita yang akan turun kayak gitu kan. Jadi harus bisa seimbang lah, harus bersungguh-sungguh. Jadi harus bisa membagi waktu itu sama mana sih yang lebih penting itu antara pekerjaan dan sambil kuliah, antara kuliah dan bekerja itu. Iya, bukan mana yang lebih penting, jadi ada waktu pentingnya. Nah misalkan waktu setelah bekerja itu mana yang lebih penting, apakah pekerjaan yang harus didulukan atau tugas kuliah yang harus didulukan. Nah misalkan pada saat bekerja nih, apakah pekerjaan yang harus didulukan atau tugas kuliah yang harus didulukan. Jadi tergantung tempat masing-masing, tergantung waktu masing-masing. Dia ada saat-saat pentingnya lah. Nah, untuk Kang Ayang sendiri, pertanyaannya tadi itu apa sih tips yang Anda punya untuk pelajar lain yang ingin memulai bisnis? Yang pertama itu adalah yang paling penting buat pelajar-pelajar atau remaja-remaja di sekitar atau di Indonesia. Yang pertama tuh jangan gengsian orangnya. Yang kedua harus mencari pengalaman-pengalaman yang bagus lah buat diri kalian. Biar kan pengalaman itu penting ya. Jadi ya, cari pengalaman yang cocok buat kita. Jadi buat kedepannya itu kita banyak pengalaman. Jadi gampang cari kerjanya juga. Udah sih itu doang tips-tipsnya. Guys, kalau misalkan kalian masih sekolah atau kuliah, saran dari mereka tuh yang pertama tuh buka bisnis ya.
Tapi itu juga kalau misalkan kalian ada modal gitu, kalau percuma kalau kalian buka bisnis tapi gak ada plan, gak ada modal, ya percuma gak akan dijalanin gitu. Jadi Omdo lah. ya omdo gitu, mau jalan gitu. Mau jalan. Jadi untuk kesimpulannya ya, menurut saya mana sih yang lebih penting cara membagi waktunya atau itunya tuh tergantung diri kita. Cara membagi waktu antara kuliah atau kerja sambil membuka bisnis gitu. Pertanyaan terakhirnya, tidak terasa kita sudah mencapai akhir ya Kang untuk episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Kang Riki atas cerita dan wawasannya yang sangat inspiratif tentang bagaimana menjalankan bisnis UMKM. Dan untuk Pak Datul Akbar, terima kasih atas saran dan ceritanya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.